Kita tahu BOS itu pada tahun 2025 sudah dianggarkan sekitar 53,5 triliun ya. Kalau seandainya anggaran daripada Kementerian Dikdasmen dan juga Dikti ini sekitar 724 triliun, BOS sendiri sudah sekitar 53,5 triliun. Belum termasuk BOP PAUD. Jadi kalau di total anggaran yang sudah mungkin akan disetujui oleh Komisi 10 adalah sekitar 59 triliun. Ini merupakan salah satu hal yang besar sekali. Yang kedua adalah masalah sertifikasi guru. Guru-guru yang ada di negeri itu yang sudah tersertifikasi sekitar 52%. Sedangkan di swasta itu sekitar 31%. Mengapa dua hal ini mau kita bawa di Komisi 10 sekaligus sebagai masukan Sidingnas? Ada beberapa pemikiran besarnya. Perkenankan Ibu. Yang pertama adalah kalau kita berbicara mengenai sekolah swasta, seringkali kita bertanya kepada pihak Mendikdasmen, apakah sekolah swasta itu pesaing atau mitra? Dan mereka pasti menjawab mitra. Tetapi kebijakannya seringkali mendudukkan sekolah swasta sebagai pesaing. Dan itu sebenarnya merugikan secara makro sendiri. Saat ini sekitar 2/3 anak-anak didik kita dari negeri, sepertiganya ada di swasta. Dari total 45 juta anak didik. Ada sekitar 33, sekian, 11 juta, sekian yang ada di swasta, di negeri sekitar 33 juta. Peran swasta itu sangat penting sekali untuk beberapa hal. Pertama, kalau kita hanya mengandalkan total APBN kita yang 724 triliun, tahun 2024 adalah 660 triliun. Sebenarnya kontribusi GDP edukasi terhadap total GDP kita yang 1,4 triliun itu tidak lebih dari 3%. Semua negara maju, hampir tidak ada yang GDP edukasinya di bawah 5%. Artinya adalah, kalau pemerintah sendiri yang mengucurkan melalui APBN, tidak akan mencapai GDP 3%. Dan bangsa ini akan mengalami hambatan dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita masih ingat misalnya contohnya Korea 40 tahun lalu, dia genjot GDP edukasi di atas 10%. Hari ini Amerika, Singapura, negara-negara Eropa, semua GDP edukasi terhadap GDP nasional itu rata-rata 6%. Ya. Nah, kalau seandainya swasta tidak diikutsertakan, atau hanya sekitar 1/4 saja, saya khawatir GDP edukasi kita tidak akan mencapai 4%, sehingga tidak menciptakan ekosistem. Swasta yang berkembang, swasta yang maju sebenarnya akan menjadi mitra pemerintah yang penting dalam proses kecerdasan bangsa. Nah, khususnya Bapak sekalian, mengenai BOS misalnya, nanti akan dijelaskan secara detail. BOS pendistribusian sebanyak 52-53 triliun beberapa tahun terakhir ini dasarnya adalah menggunakan indeks kemahalan konstruksi, IKK. Dan indeks kemahalan konstruksi itu salah satu komponennya tentunya adalah bahan bangunan, jasa, dan juga ada purchasing point parity, atau namanya paritas daya beli. Dan seringkali BOS itu, perbedaan antara teman-teman di Papua, di Maluku, di NTT, Halmahera dibandingkan dengan kota-kota besar, maksimum hanya 2 kali. Padahal sebenarnya perbedaannya sangat besar. Belum ditambah kenyataan bahwa teman-teman yang di kota kecil sebenarnya SPP-nya rendah. Mereka ada di Nias, di Mentawai, di Sumatera, di tempat kecil, SPP bulanannya partisipasi masyarakat hanya 50.000 sampai 100.000 per bulan. Jadi defisit mereka yang mengandalkan BOS sangat besar. Jadi dugaan kita 10 tahun lagi akan banyak sekolah swasta di tempat terpencil akan tutup. Dan kalau sekolah swasta di tempat terkecil tutup akan menjadi beban negara. Karena setiap anak didik yang pergi ke sekolah negeri, negara akan menanggung beban sekitar 10 juta per anak per tahun. 10 juta per anak per tahun. Jadi kalau sekolah swasta menjadi mitra, sebenarnya mengurangi beban pemerintah. Dan kemudian bersama-sama untuk meningkatkan kualitas. Tapi kalau BOS itu tidak berkeadilan, tentu akan merugikan sekolah yang ada di kota kecil. Bayangkan kota kecil dan kota besar. BOS-nya kira-kira bisa hampir sama. Misalnya Surabaya dengan Kediri. Misalnya Semarang kemudian dibandingkan dengan Cilacap. Padahal SPP-nya jauh lebih rendah yang di kota-kota kecil. Jadi mereka itu pasti tidak punya hak hidup. Kalau tidak punya hak hidup, tutup, negara juga harus membangun sekolah negeri. Dan artinya memberikan beban 10 juta. Kalau 660 triliun kita bagi dengan anak didik kita 45 juta, dan kemudian dibagi 2 antara Dikdasmen dan Diktinya, sebenarnya bebannya kira-kira 10 juta per anak per tahun. Itulah yang ditanggung oleh negara kita. Makanya swasta, sebagai contoh MPK, bersyukur kita adalah mitra yang baik. Banyak gereja mengeluarkan uang puluhan miliar untuk melakukan subsidi.
Jadi artinya mengurangi beban pemerintah dalam hal ini. Dan termasuk sertifikasi guru kita yang di swasta itu hanya 31%, perlu ada percepatan. Sebab dengan cara seperti itu akan banyak membantu kualitas sekolah swasta dan sekaligus memberikan hak hidup buat swasta yang berkualitas. Kan? Perkenankan saya mungkin mengingatkan Ibu Hatifah waktu mendengarkan di KPK, Ibu bisa lihat survei pendidikan integritas menunjukkan teman-teman di Papua, di Maluku rata-rata juga di bawah nasional, dan itu pasti membahayakan dan ke depan bisa menjadi berbahaya buat tanggungan negara dengan APBN kita yang relatif kecil, terbatas, sehingga membuat sekolah berkualitas dan proses mencerdaskan kedua bangsa yang seperti diamalkan undang-undang bisa terhambat. Perkenankan mungkin sekitar 15 menit, mungkin kalau kita akan tampilkan slide secara cepat. Dr. Chandra akan menampilkan slide yang mengenai BOS, singkat saja karena kita sudah membagikan seluruh fotokopi. Kemudian Dr. Wahyudi akan menampilkan beberapa data mengenai sertifikasi ya, supaya untuk memberikan gambaran kepada anggota DPR Komisi 10 yang kami muliakan. Terima kasih. Langsung, Pak. Yes. Bapak Ibu anggota Komisi 10 DPR RI yang saya hormati, izinkan saya mempresentasikan beberapa hal. Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Handi, kami ingin dalam pengaturan ini nanti dalam RUU Sisdiknas ini beberapa yang kami sampaikan ini mungkin bisa dimasukkan sedikit lebih detail di dalam undang-undang yang nanti akan berlaku. Artinya dalam pengaturan dana BOS nanti di sana mungkin kita bisa sedikit lebih detail agar nanti kementerian agak terkunci arahnya. Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan, indeks biaya pendidikan kita yang diturunkan dari indeks kemahalan konstruksi dan purchasing power parity sesungguhnya itu berjarak 6 kali lipat antara nilai rata-ratanya dengan nilai ekstrimnya. Kami memahami, Bapak Ibu, bahwa di dalam pembuatan kebijakan tentu akan ada penghalusan data. Kementerian yang mengatur ini selama ini memang melakukan penghalusan. Artinya yang ekstrim-ekstrim itu dirapatkan menjadi agak mirip ke tengah. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, BOS termahal itu hanya 2 kali lipat dari yang rata-rata. Sehingga daerah 3T itu menjadi kehilangan karakteristiknya hanya 2 kali lipat. Jadi kalau rata-ratanya SM itu sekitar 1,7, 3,4 yang termahal di dalam di daerah Papua atau di daerah yang terpencil yang lain. Ini yang menjadi poin kami pertama, Bapak Ibu. Jika mungkin UU Sisdiknas ini nanti mengatur bahwa proses penyeragaman nilai ekstrim yang dilakukan di kementerian itu jangan sampai terlalu ekstrim digabungkan. Setidaknya yang termahal itu nanti dibagi menjadi 4 kelompok, sehingga dana BOS termahal nanti harapan kami bisa 4 kali lipat dari BOS rata-rata. Sehingga nanti sekolah-sekolah swasta yang ada di daerah terpencil itu tidak tutup. Karena seperti juga tadi yang sudah disampaikan Pak Handi, kalau mereka tutup itu menjadi beban bagi APBN. Hitungan kami hanya untuk menutup operasional saja, negara akan menanggung 6 juta per siswa, belum investasi. Pada sisi lain, Bapak Ibu, beberapa stakeholder seperti gereja, sinode itu sudah banyak menginvestasikan bangunan-bangunan yang seharusnya tidak perlu lagi dibangun pemerintah. Dan itu akan sangat sayang kalau sekolah-sekolah ini akhirnya tutup karena bosnya yang dia terima itu nggak proporsional dengan apa yang harusnya dia dapat. Belum lagi Bapak Ibu, misalnya kalau dia dapat bos tadi ada juga di dalam slide tertulis, di Jakarta itu bisa 1 juta uang sekolah per bulan, itu masih dapat dana bos yang hampir sama dengan di daerah lain. Padahal di daerah lain itu uang sekolahnya cuma 100.000, 50.000, bahkan ada yang gratis. Karena memang daya beli masyarakatnya begitu. Sehingga Bapak Ibu, kami berharap sekali dukungan Bapak Ibu anggota Dewan Komisi 10 yang terhormat agar dalam UU Sisdiknas ini diaturkan agar perhitungan itu lebih dijaga oleh undang-undang agar daerah 3T yang memang mahal itu jangan sampai kehilangan. Ini agak turun sedikit. Ini yang akan ditanggung oleh negara kalau nanti sekolah-sekolah itu tutup. Ini masih operasional saja. Kalau ikut dengan investasi mungkin melebihi malah dari yang disampaikan Pak Andi sekitar 10 juta per siswa. Padahal berbagai pihak yang terafiliasi dengan kami, demikian juga teman-teman di Majelis Pendidikan yang lain, yang Muhammadiyah, yang Katolik, itu juga sudah ada banyak bangunan yang sudah siap di daerah-daerah itu. Kalau tutup kan sayang, Bapak Ibu. Mungkin itu yang fokus kami kalau
disampaikan ulang adalah dana BOS itu diatur lebih rigid oleh kementerian agar angkanya itu agak lebih lebar lah. Yang ekstrim itu bisalah 4 kali lipat dari rata-rata. Mungkin itu Bapak Ibu, dan satu lagi mungkin masukan lain terkait juga dengan biaya penyelenggaraan adalah ini yang sudah direspon oleh Bapak Menteri terkait dengan guru-guru ASN dan P3K yang ditempatkan kembali ke sekolah-sekolah itu, karena itu juga akan mengurangi biaya penyelenggaraan. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Pak Wahyudi. Silahkan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu dari Komisi 10. Yang kedua kami lanjutkan, kalau tadi terkait dengan dana BOS, untuk yang berikutnya terkait dengan sertifikasi. Nah, sertifikasi ini sebagai salah satu ya cara pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada guru-guru yang ada di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Nah, ini yang ingin kami sampaikan adalah progres pelaksanaan untuk sertifikasi guru sampai dengan akhir tahun 2024 yang ada di sana. Untuk guru negeri yang sudah tersertifikasi ini ada 68% dari total guru semua 2,9 juta. Kemudian untuk guru swasta ini baru ada 32%. Nah, sehingga dengan melihat kondisi seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Handi tadi sebagai mitra dari sekolah negeri, maka kalau melihat dari pelaksanaan sertifikasi untuk guru swasta memang masih dalam kondisi dalam jumlah yang masih kecil begitu ya dibandingkan dengan guru-guru negeri yang sudah mendapatkan sertifikasi. Ini yang pertama terkait dengan perbandingan yang sudah tersertifikasi. Yang kedua Bapak dan Ibu, ini yang menjadi kendala juga di sekolah swasta adalah sertifikasi untuk guru-guru PAUD dan juga PAK. Ini juga menjadi persoalan di lapangan begitu ya, di mana guru-guru PAUD ini masih banyak mereka masuk ke dalam pendidikan non formal. Nah, di mana di dalam penyelenggaraan PPG untuk pendidikan non formal ini mereka belum bisa mengikuti program PPG sehingga mereka belum bisa mendapatkan sertifikasi. Nah, ini yang menjadi kendala bagi Bapak dan Ibu guru yang mengajar di PAUD khususnya untuk yang non formal, yang 0 sampai dengan 2 tahun. Kemudian yang kedua, ini juga terkait dengan guru-guru PAK. Ini juga menjadi kendala karena pelaksanaan untuk sertifikasi untuk guru PAK ini tidak dilakukan bersama-sama dengan Kemendikdasmen ya, artinya diselenggarakan sendiri begitu. Yang terjadi di lapangan adalah proses pelaksanaannya seringkali terlambat dan tertinggal dengan yang lainnya begitu. Sehingga guru-guru yang tadi belum tersertifikasi akhirnya juga harus menunggu begitu. Persoalan waktu begitu ya. Nah, ini yang menjadi kendala. Selain persentasenya juga terkait dengan guru PAUD dan juga PAK. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu yang terhormat, ini terkait dengan proses pelaksanaannya. Nah, ini bisa ditampilkan untuk sistemnya begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau kita lihat di dalam sistem penyelenggaraan PPG, ini khususnya untuk guru tertentu atau guru dalam jabatan, ini mekanismenya memang sangat panjang. Dan khususnya untuk di daerah 3T, karena ini semua terdigitalisasi begitu, terfokus pada satu sistem yang namanya SIM PKB, ini teman-teman atau guru-guru yang ada di daerah 3T mengalami kesulitan. Jadi data yang diambil itu dasarnya adalah data dapodik Bapak dan Ibu, di mana Bapak dan Ibu guru yang ada di daerah ini kesulitan untuk mengakses itu. Sehingga pada saat datanya tidak lengkap, maka peluang guru-guru ini untuk dapat tersertifikasi menjadi sangat kecil begitu. Jadi ini yang menjadi kendala. Prosesnya cukup panjang begitu. Nah, sehingga dari beberapa persoalan yang ada tadi, ada beberapa yang nanti bisa kami sampaikan dan ini juga akan berimplikasi kepada Sikdiknas kita begitu. Yang pertama Bapak dan Ibu terkait dengan persoalan mekanisme yang panjang tadi. Jadi ini khusus untuk teman-teman yang ada di 3T ini memang perlu fasilitas khusus yang tidak disamakan dengan yang ada di Jawa misalkan. Jadi mereka untuk update data aja kesusahan begitu ya. Apalagi harus mengikuti sistem yang panjang itu. Dan juga diperlukan proses monitoring yang dilakukan secara periodik dan berkala begitu ya, sehingga ini menjadi sesuatu yang bisa dipantau secara khusus untuk teman-teman di 3T begitu. Kemudian yang kedua ini terkait dengan teman-teman yang ada di 3T tadi memang perlu secara khusus
sistemnya khusus dan juga pendampingan khusus begitu. Sehingga mereka juga mendapatkan peluang yang sama. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, guru-guru yang ada saat ini memang masih banyak juga yang belum linier dengan program PPG yang diambil. Nah, sehingga ini perlu penyesuaian juga terkait dengan lulusan S1-nya dengan program PPG yang akan diambil. Kemudian khusus untuk yang PAUD Bapak dan Ibu, ini memang di dalam Signas kita memang ada beberapa hal yang memang harus disesuaikan begitu, karena ada beberapa ayat yang memang belum konsisten begitu, sehingga ini menjadi sesuatu yang bisa dilakukan. Yang pertama, untuk PAUD ini memang perlu dipisahkan antara formal dan non formalnya tadi dengan selisih umurnya. Untuk yang non formal bisa 0 sampai 2, kemudian 3 sampai 5 itu bisa masuk ke dalam formal. Sehingga peluang guru-guru PAUD untuk mendapatkan sertifikasi bisa lebih besar begitu. Kemudian yang kedua, untuk yang teman-teman dari guru PAK. Nah, ini memang perlu dilakukan secara khusus ya, periode dan waktu penyelenggaraannya antara Kemendikdasmen dengan Kemenak ini harus sinkron begitu ya, sehingga prosesnya juga bisa dilakukan secara bersamaan dengan sistem yang sama juga begitu, sehingga memudahkan teman-teman yang ada di PAK ini untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi. Yang terakhir Bapak Ibu, ini terkait beberapa masukan yang untuk RUU untuk Sigdinas. Bisa dibantu? Yang pertama, ini ada di pasal 6 Bapak dan Ibu, ya, di pasal 6. Di pasal 6 dikatakan di sana, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga. Nah, kalau pendidikan bermutu saja, menurut kami ini akan kurang dinikmati bagi teman-teman yang ada di 3T begitu. Jadi tidak hanya bermutu, tetapi bisa dijangkau begitu. Sehingga kami tambahkan di sana, pasal 6 menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan dapat dijangkau oleh setiap warga negara. Kemudian untuk termasuk di pendidikan profesi, karena pendidikan profesi belum masuk, karena hanya mulai dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi begitu. Sehingga profesi belum masuk di sana, sehingga ditambahkan itu. Sehingga akses untuk semua pendidikan yang bermutu tadi bisa dinikmati oleh semua warga, termasuk juga dalam pelaksanaan program profesi. Yang kedua, Bapak dan Ibu, pasal 49 ayat 2, ini terkait dengan PAUD tadi yang kami sampaikan di awal. Nah, ini pasal 49 ini memang kontradiktif dengan yang pasal 24 begitu ya, di mana layanan pengasuhan anak di dalam pasal ini mengatakan 0 sampai dengan 5. Padahal di PAUD sendiri sudah dibagi menjadi 2, pengasuhan anak dan juga untuk layanan taman kanak-kanak. Nah, ini harus disinkronkan antara 49 dengan 24. Sehingga yang kami sampaikan di sini tambahannya adalah terbagi menjadi 2, pengasuhan anak 0 sampai dengan 2 saja, tidak sampai 5 begitu. Dan 3 sampai 5-nya masuk ke layanan taman anak begitu. Yang ketiga, ini terkait dengan pasal 108. Untuk PAUD ini baru dinyatakan dalam pendidikan formal, padahal kenyataannya dilakukan juga dalam pendidikan formal maupun non formal. Sehingga nanti untuk PAUD pun juga sama, dilaksanakan dalam pendidikan formal dan non formal. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu, ini terkait dengan pasal 145. Ya, ini yang menjadi pergumulan bagi guru-guru kita begitu ya, di mana di dalam pasal ini memang tidak menyebutkan tentang keberlanjutan tentang tunjangan sertifikasi bagi teman-teman yang belum tersertifikasi setelah nanti RUU ini disahkan begitu. Sehingga di pasal 145 ini kami tambahkan di situ yang kami kasih warna merah, serta mendapatkan tunjangan profesi jika telah lulus dari pendidikan profesi dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Sehingga ada jaminan ke sana bagi guru-guru yang nantinya sudah lolos sertifikasi dan beliau juga berhak untuk mendapatkan tunjangan itu. Nah, sehingga dari semua hal yang kami sampaikan tadi Bapak dan Ibu, kami menekankan bahwa sekolah swasta ini sebagai mitra dari pemerintah begitu ya. Saya ingat sekali yang disampaikan oleh Pak Hatta waktu itu ya, bahwa sekolah yang didirikan oleh rakyat atau masyarakat dalam hal ini swasta ini akan menguatkan pemerintah di dalam proses pendidikan begitu. Yang kedua,
di dalam melaksanakan di dalam sekolah swasta, khususnya sekolah Kristen, gereja dan juga sinode ini sudah memberikan cukup besar begitu ya kontribusinya, sehingga ini juga sangat mengurangi bagaimana beban pemerintah untuk pendidikan. Kemudian yang ketiga, sertifikasi yang merupakan cara pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi teman-teman yang ada di 3T, ini menjadi perhatian bersama begitu, sehingga akan menjadi satu hal yang bisa dinikmati oleh teman-teman di 3T, sehingga harapannya nanti semua guru mendapatkan kesempatan yang sama, sehingga persentase tadi antara negeri dan swasta yang bersertifikasi bisa disesuaikan, sehingga nanti harapannya sertifikasi ini bisa menjadi bahan untuk mengatasi masalah begitu ya, sehingga kalau sertifikasinya bermasalah maka akan juga berdampak pada guru-guru yang ada di swasta, sehingga berdampak pada krisis sekolah juga, akhirnya sekolah tutup, dan itu juga akan menjadi beban bagi pemerintah, sehingga harapannya bagaimana sekolah-sekolah swasta ini juga mendapatkan hak yang sama sebagai mitra sekolah, mitra pemerintah ya di dalam menyelenggarakan pendidikan. Demikian Bapak dan Ibu dari Komisi 10 yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan terima kasih.